Suatu hari, Nabi SAW sedang sholat di masjid di Hijr Ismail. Tiba-tiba Uqbah bin Abi Mu'ayz datang ke tempat itu. Setelah dia melihat bahwa Nabi sedang sholat, dia segera melepas sorbannya dan memelintirnya. Kemudian memegang Nabi dari belakang dengan mengikatkan sorbannya di leher beliau, dan dia mencekiknya dengan keras. Karena kerasnya jeratan dan cekikan Uqbah, jiwa Nabi SAW hampir melayang. Namun karena Allah tidak mentakdirkan Nabi untuk celaka dan masih mentakdirkan untuk selamat dari bahaya itu, tiba-tiba secara kebetulan datang ke tempat itu sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat terdekat beliau. Setelah ia melihat Nabi dianiaya sedemikian rupa oleh Uqbah bin Mu'ayz, ia segera meraih bahu Uqbah dari belakang dengan kuat dan membantingnya. Seketika Uqbah jatuh dan Abu Bakar kemudian berkata, "Apakah kamu akan membunuh seseorang yang berkata, 'Tuhanku adalah Allah', sedangkan datangnya kepadamu dengan bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu?" Oleh karena itu, wahyu Allah segera turun kepada Nabi. Dan seorang laki-laki yang beriman di antara pengikut-pengikut Fir'aun yang menyembunyikan imannya berkata, "Apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki karena dia menyatakan, 'Tuhanku Allah', padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Tuhanmu?" Dengan pembelaan Abu Bakar, Nabi SAW terlepas dari bahaya keganasan Uqbah bin Abi Mu'ayz. Diriwayatkan bahwa pada suatu hari Uqbah bin Abi Mu'ayz hendak mengadakan jamuan makan di rumahnya untuk semua pemuka dan ketua kaum Quraisy, baik yang sudah menjadi pengikut Nabi maupun yang belum. Karena Nabi termasuk salah seorang bangsa Quraisy terkemuka, beliau diundang juga. Ketika hari yang ditentukan untuk jamuan makan tiba, berdatanganlah pemuka dan ketua Quraisy datang ke rumah Uqbah. Nabi pun datang. Ketika mereka telah berkumpul dan perjamuan telah dimulai dan disediakan di depan mereka masing-masing, mereka masing-masing memakan hidangan yang ada di depan mereka. Namun Nabi saat itu tidak mau makan sama sekali. Oleh karena itu, setelah Uqbah melihat Nabi SAW tidak mengambil makanan yang telah disiapkan di depannya, dia kemudian bertanya, "Muhammad, kenapa engkau tidak makan hidangan itu?" Beliau langsung menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan memakan makananmu, kecuali kamu beriman kepada Allah, kemudian kamu bersaksi membaca syahadat." Kata-kata Nabi yang singkat itu menunjukkan bahwa beliau tidak rela memakan makanan atau perjamuan orang-orang yang masih syirik atau menyekutukan keesaan Allah. Oleh karena itu, Uqbah kemudian bersaksi membaca syahadat di depan Nabi SAW. Setelah itu, Nabi SAW bersedia memakan hidangannya. Dengan demikian, teman-teman Uqbah secara otomatis melihat dan mendengar bahwa Uqbah telah membaca syahadat. Bahkan Ubay bin Khalaf, sahabat terdekat Uqbah, tahu betul bahwa Uqbah telah bersaksi di hadapan Nabi. Jamuan telah usai dan mereka pun bubar dan Nabi pun pulang. Hanya Ubay yang tetap duduk di tempatnya, tidak ikut bubar. Dia bertanya kepada Uqbah tentang kesediaannya mengikuti Nabi. Ubay bertanya kepada Uqbah, "Apakah kamu pindah agama? Apakah kamu mengikuti agama Muhammad? Apakah kamu ingin mengganti agama yang dianut orang-orang tua kita dahulu?" Uqbah menjawab, "Demi Lata dan Uzza, saya tidak pindah agama, saya tidak mengikuti agama Muhammad. Hanya saja ada seorang laki-laki terhormat termasuk dari keturunan Quraisy. Saya mengundangnya ke sini karena perjamuan ini. Tetapi dia tidak mau memakan makanan yang saya suguhkan kepadanya, kecuali saya telah bersaksi di hadapannya dan saya beriman kepada Allah dan kepadanya. Karena itu saya sangat malu padanya. Agar dia mau makan perjamuanku,
Saya terpaksa mengikuti kehendaknya. Saya telah membaca syahadat di depannya. Setelah mendengar cerita Uqbah seperti itu, Ubay bin Khalaf berkata kepadanya, "Demi Lata dan Uzza, wajahku haram untuk bertemu dan berhadapan dengan wajahmu selamanya, kecuali jika kamu bertemu Muhammad di mana saja dan kamu menangkapnya dan mencekik lehernya serta menampar dan meludahi wajahnya. Jika kamu tidak melakukan ini pada Muhammad, berarti kamu masih seseorang yang telah mengikuti agamanya. Jadi kamu telah mengganti agama orang-orang tuamu dengan agama baru yang dibawa oleh Muhammad." Setelah Uqbah mendengar kata-kata Ubay seperti itu, dia merasa khawatir akan dimusuhi Ubay dan diboikot oleh teman-temannya, para pemuka dan para ketua Quraisy. Karena itulah dia menyetujui keinginan Ubay dengan kemampuan yang akan segera terwujud. Kemudian suatu hari Uqbah bertemu dengan Nabi SAW di tengah jalan. Tiba-tiba dia meludahi dahi beliau. Namun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ludahnya tidak sampai ke dahi beliau, bahkan kembali ke wajahnya sendiri. Dan ludahnya itu menimbulkan rasa yang sangat panas, seperti panasnya bara api yang dilemparkan ke wajahnya. Oleh sebab itu, di wajahnya terdapat noda belang akibat terkena ludahnya sendiri. Dengan adanya noda itu, benar-benar menyakiti hatinya, karena noda itu tidak bisa dihilangkan dengan cara apapun. Sejak saat itu wajah Uqbah ternoda dan dia sangat menyesal dan mengeluh. "Oh diri saya, mengapa saya tidak juga percaya kepada Nabi Muhammad, meskipun saya tidak lagi dikenal oleh Ubay dan teman-teman saya? Oh diri saya, mengapa saya tidak mengikuti Muhammad saja, meskipun saya tidak lagi termasuk golongan Quraisy? Oh diri saya, kenapa sampai demikian?" Alhasil, Uqbah saat itu sangat menyesali perbuatannya yang sesat dan keji tadi. Sehubungan dengan kejadian ini, ada wahyu dari Allah kepada Nabi SAW yang berbunyi, "Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, 'Aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Kecelakaan besarlah bagiku. Kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia.'" Diriwayatkan bahwa noda belang Uqbah tadi tidak dapat dihilangkan sampai kematiannya, dan penyesalannya itu sampai hari kiamat.